teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rudi Aman di channel Materi Sejarah. Hari ini kita akan membahas bagaimana respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Apakah itu penting? Setelah proklamasi, apakah Indonesia benar-benar sah menjadi sebuah negara atau belum? Nah, mari kita lihat materi ini agar kalian paham kenapa respon internasional itu penting. Mari kita simak, let's go! Oke, ini adalah materi kita, respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sejarah peminatan kelas 12. Nah, ini materinya saya ambil dari idsejarah.net dan saya tambahkan sedikit materi saya gitu ya. Silahkan kalian simak. Nah, dalam materi ini ada beberapa bahasan, yaitu mengenai pengakuan kemerdekaan secara de facto, de jure, apa itu de facto dan de jure, dan apa saja bedanya dan apa pentingnya nanti kita bahas. Selanjutnya pengakuan kemerdekaan Indonesia, ada Mesir, India, Australia, juga peran diplomat dalam sidang PBB. Ada tokohnya adalah Syahrir, ada Agus Salim, ada R.M. Palar, dan Sumitro Joyo Hadikusumo. Terus bagaimana peran PBB dalam pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia? Di sana ada KTN, Komisi 3 Negara. Terus ada UNCI, ya, United Nations Commission for Indonesia, lalu sikap Belanda terhadap Republik Indonesia pasca AMB dan penyerahan kedaulatan Republik Indonesia. Nah, ini dia, ada dua pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia, ada secara de facto, ada secara de jure. Nah, 4 syarat berdirinya negara. Jadi ketika sebuah negara merdeka, sebuah negara berdaulat, itu syaratnya ada 4, yaitu wilayah, pemerintahan, rakyat, dan pengakuan dari negara lain. Nah, unsur-unsur negara ini ada 2, ada unsur konstitutif dan ada unsur deklaratif. Unsur konstitutif, rakyat, wilayah pemerintahan, dan unsur deklaratif, pengakuan dari negara lain. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita lihat Indonesia, apakah secara unsur konstitutif sudah cukup? Betul, sudah cukup karena rakyatnya ada, rakyatnya yaitu wilayah penduduk yang ada di wilayah Indonesia, wilayahnya ada yaitu ex-jajahan Belanda, dan pemerintahannya ada. Ketika kita membentuk pemerintahan pertama, maka otomatis kita mempunyai pemerintahan. Jadi 3 syarat konstitutif itu sudah cukup sebenarnya untuk menjadi sebuah negara. Hanya perlu unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Tanpa itu kita belum sah menjadi sebuah negara. Maka respon dari negara lain itu penting, ya teman-teman. Nanti kita lihat lagi sama-sama. Nah, ini adalah pengertiannya ya. Pengakuan de facto yaitu pengakuan yang diberikan kepada negara lain yang telah memenuhi unsur negara, seperti adanya pemimpin, rakyat, dan wilayah. Pengakuan de facto berdasarkan sifat, yaitu tetap menimbulkan hubungan diplomatik di bidang perdagangan dan ekonomi, namun pada tingkat diplomatik belum dapat dilaksanakan. Yaitu yang kedua adalah sifatnya sementara, pengakuan yang diberikan dapat ditarik sewaktu-waktu. Keabsahan de facto yaitu ketaatan rakyat, memperoleh kekuasaan secara sah, bukan dari kudeta dan lainnya. Lalu yang ketiga, pelaksanaan pemerintahan secara nyata, dan yang keempat, menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Nah, ini adalah contoh kedaulatan de facto tidak sah. Salah satunya yaitu pemerintahan Nazi yang dilakukan di Jerman. Ini adalah contohnya. Yang kedua adalah kudeta. Gambar kudeta yang ada di sini itu menandakan bahwa pemerintahan tersebut tidak sah. Lalu yang selanjutnya adalah pengakuan de jure. Pengakuan de jure adalah pengakuan terhadap suatu negara berdasarkan hukum dengan segala konsekuensi atau pengakuan secara internasional. Kalau secara de facto tadi lebih kepada nyatanya sikap sebuah negara, namun jika kita kaji secara de jure artinya itu sudah diumumkan secara sah dan ada nota tertulisnya bahwa memang sebuah negara mengakui negara yang lain, ya seperti itu. Pengakuan de jure berdasarkan sifat yaitu tetap, berlaku selama-lamanya, tidak terbatas, penuh,
berdampak pada dibukanya hubungan bilateral yang ditandai dengan penempatan perwakilan di masing-masing negara. Jadi kalau misalkan secara de facto tadi hanya mendukung saja, sedangkan de jure itu ditandai dengan tetap dan penuh, secara penuh artinya ada perwakilan di negara yang dia dukung, seperti itu. Ini ada pengakuan de facto Indonesia, ada wilayahnya ya. Pengakuan secara de jure artinya secara tertulis dan secara hubungan diplomatik sudah terjalin. Nah, itu teman-teman. Kalau misalkan kalian ingin lebih paham lagi, boleh ditanyakan komentar ya. Setidaknya kalian bisa paham kenapa pengakuan dari negara lain itu penting. Ya, itu untuk materi sekarang, yaitu bagaimana pengakuan secara de facto dan de jure. Oke teman-teman, itu saja yang bisa disampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.